Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, kenyataan dalam hidup ini, bila kita jauh dari cinta kasih, tidak pernah melakukan cinta kasih, maka kita kering, hati kita gersang. Cinta kasih adalah nyawa untuk diri kita, membuat diri kita gembira. Coba bayangkan saja kalau kita tidak pernah mencintai sesama, mencintai anak-anak kita, mencintai tetangga kita, mencintai lingkungan wilayah, dan seterusnya. Kering rasanya. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, teladan dari bacaan hari ini sangat mengesan untuk diri kita. Dan itu sungguh-sungguh disimbolkan dalam ajaran kita tentang salib. Salib terdiri dari kayu yang melintang dan kayu yang vertikal. Yang melintang horizontal ini simbol cintailah sesama manusia. Dan yang vertikal, cintailah kepada Allah. Yang vertikal ini lebih panjang, karena lebih besar untuk kita. Harus lebih besar. Dan cinta kepada sesama dan cinta kepada Tuhan harus disertai dengan korpus. Korpus ini adalah simbol pengorbanan kita. Di dalam agama Kristen Protestan tidak ada korpusnya. Itu artinya kita sendiri yang disalib. Kita sendiri yang disalib di sana. Tetapi kita ada korpusnya. Bukan hanya Yesus. Karena ini ajaran bukan hanya Yesus, tetapi kita juga ikut disalib. Kalau kita tidak ikut disalib bersama Yesus itu, kita tidak ada artinya sama sekali. Harus dengan Yesus. Oleh karena itu Bapak, Ibu, saudara-saudara, ajaran salib ini sungguh-sungguh mendalam untuk diri kita. Masih banyak yang lainnya yang harus kita cerna, tetapi itu intinya. Melalui salib itulah kita mencintai sesama kita. Cinta itu nyata, cinta itu konkret, tidak hanya teori-teori. Jangan percaya kalau hanya teori-teori, tidak, bohong. Harus konkret, tanpa kata bahkan, tanpa kata. Oleh karena itu Bapak, Ibu, kalau kita dicintai sesama harus konkret. Kenyataan dalam konkret ini ditunjukkan dalam Injil hari ini. Orang Samaria. Orang Samaria itu bukti konkret mencintai orang yang korban penyamun ini. Imam-imam dan Lewi itu omong kosong, hanya teori, mengajarkan teori-teori saja. Tapi dia tidak melakukannya. Saya sendiri tersinggung dengan pernyataan ini dan sungguh prihatin kalau seorang imam, seorang pastor tidak mencintai semacam itu. Saya betul-betul kena ini sindiran untuk diri kita. Mungkin juga untuk teman-teman, saudara-saudara yang lain. Oleh karena itu harus nyata, harus konkret. Dan ini ditunjukkan dalam kasihnya begitu hebat. Sampai habis-habisan diberikan kasih kepada korban ini. Dalam bacaan pertama juga begitu, korban, kasihilah. Tapi kasih sudah ada dalam diri kita. Kita tidak perlu mencari ke sana kemari, sudah ada dalam diri kita. Kalau yang pertama itu biasanya baik-baik. Cinta yang pertama itu baik-baik, tapi kalau sudah kedua, ketiga, keempat, gombal semua. Gombal.
Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, inilah cinta yang dihaturkan kepada diri kita. Harus nyata, harus konkret. Seperti mencintai anak-anak kita, mencintai lingkungan wilayah, mencintai kita semua yang hadir di sini. Hari ini juga hari raya korban. Korban ini juga cinta. Abraham atau Ibrahim mengorbankan anaknya, entah Ishak, entah Ismail, tidak penting. Yang jelas yang dikorbankan bukan mereka, melainkan kambing. Kambing yang dikorbankan. Itu adalah simbol cinta kepada Tuhan. Cinta kepada Tuhan melebihi cinta kepada sesama, bahkan anaknya sendiri diberikan oleh kepada Tuhan. Dan ini adalah simbol bagaimana Abraham membunuh, menyingkirkan rasa peri kemanusiaan, peri kebinatangan. Binatang ini harus disembelih. Binatang harus disembelih, harus disingkirkan. Kita biasanya seperti binatang, musuh, gigi ganti gigi, nyawa ganti nyawa. Dia memukul, saya lebih keras memukul. Ini macam apa kalau hidup kita seperti itu? Kalau hidup kita hanya keras-kerasan, gasak-gasaan, untuk apa hidup seperti itu? Tidak ada artinya. Kita baru berarti kalau kita cintai. Ya tidak apa-apa, besok lagi jangan. Besok lagi melakukan, ya tidak apa-apa. Besok lagi pokoknya jangan loh ya. Besok lagi melakukan, ya tidak apa. Cinta itu terus menerus berbalas-balas. Sampai akhir hidupnya pun kita mencintainya. Maka saya tidak bisa mengerti ibu bapak mengetahui saudara yang lain selingkuh, diusir, dipegat, itu resiko bagi bapak ibu untuk menerima kenyataan bahwa suami istrinya bisa selingkuh. Harus diterima apa adanya. Yang penting adalah bagaimana kita menjaga agar dia tidak bisa berselingkuh. Ya disertai kemana-mana, harus ikut kemana-mana. Bagaimana? Kalau kita ikut ya tidak dikontrol terus-menerus, disertai supaya dia tidak selingkuh. Bapak Ibu, saudara-saudara terkasih, tunjukkan bahwa kita punya etiket baik untuk memelihara, untuk cintai orang tersebut. Oleh karena itu Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, memang cinta itu selalu gelap, cinta itu buta, tapi cinta itu juga manis, indah, tapi sekaligus adalah menyakitkan. Menyakitkan karena dia ada korban di sana, korban. Cinta Kristus itu korbannya banyak. Seperti laki-laki Samaria tadi. Dan kita harus siap, kalau siap mencintai, siap untuk berkorban, untuk sakit hati. Kalau tidak mencintai, kita tidak siap untuk sakit hati, maka itu berarti gombal. Cinta kita hanya monyet, cinta kanak-kanak, cinta yang lain. Oleh karena itu Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, marilah kita hening sejenak, kita mohon kekuatan kepada Tuhan agar dianugerahi cinta yang murni, cinta yang sejati, agar kita tahan uji dalam segala kasih kita kepada Tuhan dan sesama. Marilah kita hening sejenak. Dan marilah kita bangkit berdiri mengaturkan aku percaya bersama-sama. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit
Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian pada hari ketiga, bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ Ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Doa umat. Saudara-saudari, marilah kita berdoa kepada Bapa di surga agar kasih kita tidak berhenti pada untaian kata-kata yang indah, melainkan wujud nyata dalam tindakan dan perbuatan kita.